Satu orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus memperoleh lebih banyak murid dan membaptis lebih banyak orang daripada Yohanes 2. Faktanya, bukan Yesus yang membaptis, tetapi murid-muridnya. 3. Ketika Yesus mendengar hal ini, ia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. 4. Dalam perjalanan, ia harus melewati daerah Samaria. 5. Ia tiba di sebuah kota di Samaria, yang disebut Sychar, yang dekat dengan tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. 6. Di situ ada sumur Yakub. Saat itu sekitar tengah hari ketika Yesus, lelah dengan perjalanan, duduk di dekat sumur. 7. Seorang wanita Samaria datang untuk mengambil air, dan Yesus berkata kepadanya, "Tolong beri saya air." 8. Para murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. 9. Wanita itu menjawab, "Kamu orang Yahudi, dan aku orang Samaria. Jadi bagaimana kamu meminta air kepadaku?" Dia mengatakan ini karena orang Yahudi tidak cocok dengan orang Samaria. 10. Kemudian Yesus berkata, "Jika kamu tahu apa yang Tuhan bisa berikan dan siapa yang meminta air, kamu akan meminta, dan Dia memberi kamu air kehidupan." 11. Dia menjawab, "Anda tidak memiliki ember untuk menimba air, dan sumur itu dalam. Bagaimana Anda akan mendapatkan air kehidupan itu?" 12. Nenek moyang kita, Yakub, memberi kita sumur ini. Dia, anak-anaknya, dan hewannya minum air dari sini. Apakah Tuhan lebih penting daripada Yakub? 13. Lalu Yesus berkata, "Barang siapa yang minum air ini akan haus lagi." 14. Tetapi siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya tidak akan pernah haus lagi, karena air yang kuberikan padamu akan menjadi sumber air yang akan memberimu hidup yang kekal. 15. Kemudian wanita itu bertanya, "Tolong beri saya air ini. Dengan begitu saya tidak akan pernah haus lagi dan saya tidak perlu datang ke sini untuk mengambil air lagi." 16. Panggil suamimu dan kembali ke sini. Yesus memerintahkan. 17. Saya tidak punya suami, jawab wanita itu. Kemudian Yesus berkata, "Kamu benar mengatakan bahwa kamu tidak punya suami." 18. Karena kamu sudah punya 5, dan yang kamu miliki sekarang sebenarnya bukan suamimu. Ya, Anda mengatakan yang sebenarnya. 19. Wanita itu menjawab, "Sekarang saya tahu bahwa Anda adalah seorang nabi." 20. Nenek moyang kita menyembah Tuhan di gunung ini, tetapi kamu orang Yahudi berkata bahwa Yerusalem adalah tempat kita menyembah Dia. 21. Yesus berkata, "Wanita, percayalah apa yang saya katakan, waktunya akan tiba ketika tidak ada yang akan menyembah Tuhan baik di gunung ini atau di Yerusalem." 22. Kamu, orang Samaria, tidak tahu apa yang kamu sembah, tetapi kami tahu apa yang kami sembah, karena keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. 23. Tetapi waktunya akan tiba, dan memang sudah tiba, ketika para penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena inilah orang-orang yang ingin disembah oleh Bapa. 24. Tuhan adalah roh, dan oleh karena itu mereka yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 25. Wanita itu menjawab, "Saya tahu bahwa Mesias, yang disebut Kristus, harus datang. Dan saat Dia datang, Dia akan menjelaskan semuanya kepada kita." 26. Lalu Yesus berkata, "Karena aku, yang berbicara kepadamu, adalah Mesias." 27. Pada saat itu murid-muridnya datang dan heran, karena Dia berbicara dengan seorang wanita. Tetapi tidak ada dari mereka yang menanyakan wanita itu apa yang diinginkannya. Mereka juga tidak bertanya kepada Yesus mengapa Dia berbicara dengannya. 28. Kemudian wanita itu meninggalkan potnya di sana, kembali ke kota dan berkata kepada semua orang. 29. Datang dan lihat pria yang mengatakan semua yang telah aku lakukan. Apakah Dia Mesias? 30. Banyak orang meninggalkan kota itu dan pergi ke tempat Yesus berada. 31. Sementara itu, para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, makanlah sesuatu." 32. Yesus menjawab, "Aku harus makan makanan yang kamu tidak tahu." 33. Kemudian murid-murid mulai bertanya satu sama lain, "Apakah ada yang pernah membawakan Dia makanan?" 34. "Makananku," kata Yesus,
adalah melakukan kehendak orang yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang dia berikan padaku. 35 Anda sering berkata, 4 bulan dari sekarang kita akan menuai, tapi lihat sawahnya dengan baik, apa yang sudah ditanam sudah matang dan siap panen. 36 Penuai menerima gajinya, dan hasil pekerjaannya adalah hidup yang kekal bagi manusia. Jadi baik penabur maupun penuai akan bersuka cita bersama. 37 Karena apa yang mereka katakan adalah benar, yang satu menabur, dan yang lain menuai. 38 Aku mengutus kamu untuk memanen di mana kamu tidak bekerja, yang lain bekerja di sana, dan Anda menikmati pekerjaan mereka. 39 Banyak orang Samaria di kota itu percaya kepada Yesus karena wanita itu berkata, Dia memberitahu saya semua yang telah saya lakukan. 40 Ketika orang Samaria tiba di tempat Yesus berada, mereka meminta dia untuk tinggal bersama mereka, dan Yesus tinggal di sana selama 2 hari. 41 Dan banyak orang lain percaya karena pesannya. 42 Kata mereka kepada perempuan itu, Sekarang bukan lagi karena apa yang kamu katakan, kami percaya, tetapi karena kami sendiri telah mendengarnya, dan kita tahu bahwa dia sebenarnya adalah juru selamat dunia. 43 Setelah menghabiskan 2 hari di sana, Yesus pergi ke daerah Galilea. 44 Karena, seperti yang dia sendiri katakan, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. 45 Setibanya di Galilea, penduduk di sana menyambutnya. Mereka telah pergi ke pesta Paskah di Yerusalem dan telah melihat semua yang Yesus lakukan di sana. 46 Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia mengubah air menjadi anggur. Ada seorang PNS senior yang tinggal di Kapernaum. Dia memiliki seorang putra yang sakit di rumah. 47 Ketika dia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Galilea dari Yudea, dia pergi meminta dia untuk pergi ke Kapernaum dan menyembuhkan putranya yang sekarat. 48 Yesus berkata kepada pejabat itu, Anda hanya percaya ketika Anda melihat mujizat besar. 49 Jawabnya, Tuhan, cepatlah, sebelum anakku meninggal. 50 Pulang, anak Anda akan hidup, kata Yesus. Dia percaya pada kata-kata Yesus dan pergi. 51 Dalam perjalanan dia bertemu dengan karyawannya, yang berkata, anakmu masih hidup. 52 Kemudian dia bertanya jam berapa putranya mulai sembuh. Para karyawan menjawab, kemarin, pukul 1 siang, demam sudah berlalu. 53 Kemudian ayah itu ingat bahwa pada saat yang sama Yesus berkata, putramu akan hidup, jadi dia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. 54 Ini adalah mukjizat kedua yang Yesus lakukan setelah pergi dari Yudea ke Galilea. Yohanes 4:1-54